Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat ya, tetap jaga kebersihan dan juga mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan dan juga memakai masker saat berpergian dan juga saat berada di luar ruangan. Oke, sebelumnya jadi biar lebih akrab dan juga lebih enjoy gitu ya, boleh nggak sih aku tuh ngomongnya pakai bahasa aku kamu biar lebih enjoy, santai dan juga nggak terlalu canggung gitu saat ngomongnya, nggak terlalu berasa formal banget gitu ya. Boleh dong ya. Oke, jadi sebelumnya tuh aku ingin perkenalkan diri dulu kepada kalian guys. Jadi perkenalkan, nama aku Ulfatul Ulia. Aku mahasiswa IAIN Unsa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Aku berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam angkatan 2018. Jadi di sini aku punya sebuah tugas membuat podcast dari MK Psikologi Sosial. Jadi di sini aku mengangkat sekaligus membicarakan satu judul yang dimana materinya akan aku bahas di podcast ini, yaitu aku ambil satu judulnya yaitu perilaku agresi pada anak sekolahan. Jadi sebelum kita membahas lebih luas dan lebih dalam lagi apa itu perilaku agresi, sebelumnya tuh kita harus tahu dulu guys apa itu perilaku agresi. Kalian tahu nggak apa itu perilaku agresi? Oke, jadi aku akan jelaskan apa itu perilaku agresi ya. Oke, jadi sebelumnya tuh kita akan bahas tentang perilaku agresi ya. Jadi, perilaku agresi itu adalah perilaku yang sangat merugikan dalam interaksi sosial. Agresi sendiri adalah perilaku yang berkaitan dengan psikologi dan sosial. Jadi, dalam psikologi perilaku, agresi adalah bagian dari perilaku yang menyebabkan kerusakan. Agresi itu bisa dalam bentuk menyakiti individu maupun kelompok. Agresi adalah tindakan yang kerap dikaitkan dengan sifat agresif. Maka dari itu, agresi bisa terjadi pada siapa saja dan oleh siapa saja. Dan juga agresi adalah perilaku yang mengacu pada kekerasan, intimidasi, dan juga perilaku emosional lainnya. Beberapa bentuk perilaku agresif yang pada umumnya dilakukan siswa di sekolah adalah tindakan perkelahian, melakukan konvoi di jalan raya sehingga mengganggu jalan lalu lintas, membolos dan juga melontarkan kata-kata yang tidak sopan, seperti memaki, menghina, dan juga mengejek. Itu adalah sebuah bentuk perilaku yang menunjukkan bahwasannya pengalaman perilaku agresif itu ditunjukkan melalui berbagai bentuk perilaku, seperti menyerang orang lain, contohnya itu seperti memukul, menampar, menendang, dan juga menggigit. Mengancam secara fisik maupun verbal, seperti melecehkan orang lain, contohnya itu seperti mengejek, berteriak, dan berkata kasar. Itu adalah sebuah bentuk perilaku yang tidak sopan, dan juga memaksa memiliki benda-benda orang lain yang bukan milik kita. Penyebab terjadinya perilaku agresif yang dilakukan oleh siswa sangatlah kompleks, tetapi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penyebab internal dan juga eksternal, seperti amarah, frustasi, lingkungan, proses belajar model kekerasan, dan juga proses pendisiplinan yang keliru. Kedua faktor tersebut menyebabkan terhambatnya perkembangan aspek emosi dan sosial siswa yang bersangkutan. Jadi, terhambatnya perkembangan emosi dan perilaku sosial diantaranya diwujudkan dalam bentuk perilaku agresif. Hal itu berdampak pula pada perkembangan emosi dan perilaku siswa di sekolah. Selain itu, perilaku agresif juga dapat mempengaruhi prestasi akademis, interaksi sosial mereka dengan teman dan juga guru. Oke, jadi yang selanjutnya itu ada dampak dari perilaku agresif.
Dampak dari perilaku agresif itu tidak hanya mempengaruhi fungsi anak dalam perkembangan emosi dan juga perilaku, tetapi hal tersebut juga mempengaruhi prestasi akademis, interaksi sosial mereka dengan teman sebaya dan juga guru. Hal ini didukung oleh pernyataan Peterson yang mengungkapkan bahwa kemungkinan anak antisosial akan ditolak oleh teman-temannya yang lebih normal. Dan sebenarnya agresivitas anak seperti itu lebih banyak merupakan akibat dari penolakan sosial. Bentuk penanganan perilaku agresif ini yaitu dilakukannya kedua kasus, tujuan utamanya hanyalah untuk mendapatkan kesenangan dan hanya merupakan salah satu bentuk pelampiasan emosionalnya. Untuk itu, melihat dari faktor-faktor yang menyebabkan kasus FT dan AR berperilaku agresif, maka salah satu upaya penanganan yang dapat diterapkan untuk membantu kasus keluar dari masalahnya adalah melalui teknik psikodrama. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Semyum, bahwa psikodrama dapat digunakan oleh konselor untuk membantu memecahkan masalah-masalah klien yang bersifat psikologi. Psikodrama itu sendiri juga dapat digunakan dalam terapi perkawinan. Dalam terapi anak-anak, penyalahgunaan obat bius dan alkohol. Orang-orang yang mengalami masalah-masalah emosional di lingkungan penjara untuk melatih para psikiater di rumah sakit, untuk melatih orang-orang yang cacat di perusahaan dan di industri, dan dalam pendidikan serta dalam mengambil keputusan. Masalah emosional yang dimaksud salah satunya adalah perilaku agresif. Secara umum, perilaku agresif terbagi atas dua bentuk, yaitu agresif fisik dan agresif verbal. Agresif fisik itu seperti memukul, mendorong, membanting pintu, membanting meja, memecahkan barang-barang yang ada di sekelilingnya, memukul meja, menyenggol, menyentil telinga temannya, dan melempar. Sedangkan agresif dalam bentuk verbal seperti mengejek, menghina, memaki, memanggil dengan sebutan buruk, membentak, dan juga mengancam. Secara umum, faktor yang menyebabkan perilaku agresif itu seperti pengalaman masa kecil, perlakuan buruk orang tua, dukungan dari orang tua dan teman sebaya, pendisiplinan yang keliru, ketidakjelasan hukuman yang diberikan, peran model dari orang tua, teman sebaya, dan kebiasaan menonton serta main game yang beradegan kekerasan, amarah yang tidak terkontrol, dan juga frustasi yang dinampakkan pada saat menginginkan sesuatu dan tak tercapai, pasti pelampiasannya dalam bentuk perilaku agresif. Namun, secara khusus yang membedakan faktor penyebab perilaku agresif itu tergantung dari kondisi psikologis, lingkungan keluarga, dan lingkungan tempat tinggal kedua kasus. Perilaku agresif berdampak terhadap prestasi belajar, seperti prestasi belajar rendah karena kedua kasus memiliki kebiasaan tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru, sulit berkonsentrasi, dan tidak bisa duduk dengan tenang pada saat proses belajar mengajar berlangsung di dalam kelas. Dampaknya terhadap hubungan sosial dengan sebaya, yaitu dijauhi oleh teman-temannya karena tidak senang perilaku kasus yang sering menyakiti teman-temannya. Bentuk penanganannya perilaku agresif yang bisa diberikan adalah teknik psikodrama. Melalui teknik psikodrama, kedua kasus dilibatkan dalam satu kelompok untuk memerankan suatu situasi nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan perilaku agresif yang dilakukan oleh kedua kasus. Oke, ada 3 cara untuk mengatasi sikap perilaku agresif. Yang pertama itu dari konselor, yang kedua dari orang tua,
Yang ketiga itu dari mahasiswa atau siswa sendiri. Yang pertama itu kita akan bahas dulu dari konselor. Pentingnya untuk memperhatikan bentuk-bentuk perilaku agresif yang dilakukan oleh siswa-siswi di sekolah dan mengetahui secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi agar dapat memberikan pelayanan yang tepat kepada siswa-siswi yang berperilaku agresif, baik melalui pendekatan konseling seperti teknik relaksasi maupun melalui pendekatan bimbingan kelompok seperti pemberian informasi dan teknik psikodrama, sehingga pada akhirnya siswa-siswi di sekolah mampu mengatasi sendiri perilaku agresif yang dilakukan agar tidak menimbulkan dampak terhadap prestasi belajar dan hubungan dengan teman sebaya. Yang kedua itu ada dari orang tua. Sebaiknya dalam memberikan perilaku kepada anak, mulai dari kecil sampai dewasa, harus memperhatikan dampak positif dan negatif bagi anak yang bersangkutan. Karena perilaku agresif yang terjadi di kalangan remaja disebabkan oleh pengalaman masa kecil, perlakuan buruk orang tua, pendisiplinan yang keliru, ketidaksengajaan hukuman yang diberikan orang tua terhadap anaknya, sehingga menghantarkan anak-anaknya berperilaku agresif semasa rentang kehidupannya. Yang terakhir itu ada bagi mahasiswa sendiri ya, bagi siswa maksudnya. Sebaiknya memiliki pengendalian diri yang baik agar mampu mengarahkan diri sendiri dalam mengatasi perilaku yang cenderung dilakukan dan mengarah pada perilaku agresif, sehingga hubungan sosial dengan teman sebaya tetap bisa terjalin dengan baik dan tidak mengalami kegagalan dalam akademik. Oke, sekian dari podcast aku. Lebih dan kurang aku minta maaf. Aku Ulfatul Ulia pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast aku selanjutnya. Oke, see you next time.